Marilah saudara, pada tema ini buah pohon kehidupan dan buah pohon kehidupan dan tidak mengalami kematian kedua. Ya, bila cukup waktunya, saudara, saya akan sampai kepada dan tidak mengalami kematian kedua. Apa maksudnya kematian kedua, saudara? Dan ini orang yang tidak mengerti, anak Tuhan yang tidak mengerti, saudara, maka mereka mengalami kerugian, ya saudara. Mereka masuk dalam sorga, tetapi mereka mengalami kerugian karena sebelum Tuhan datang, saudara, mereka akan mengalami banyak keadaan di mana antikristus akan menjajah dan menguasai hidup mereka. Tetapi seorang anak Tuhan yang mengerti tentang kematian kedua, ya saudara, kematian kedua itu berarti kematian yang kekal, ya saudara. Sebelum kematian yang kekal terjadi, sebelum sorga hidup yang kekal terjadi, itu ada satu periode, satu masa yang disebutkan dalam kitab Wahyu dan kitab Nabi-Nabi, bahwa itulah saat di mana orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, umat pilihan Allah, sebagian akan mengalami siksaan. Ya, saudara, sudah pasti saya dan Anda tidak ingin kita ini sudah jadi orang Kristen, makan perjamuan kudus, dibaptiskan, kok menderita sama seperti yang lain. Coba, saudara kan tidak rela, saudara. Saya tidak rela. Ya, kita harus mempunyai keistimewaan. Katakan keistimewaan. Itu sebab pelajaran ini penting sekali. Saya tidak ingin saudara tidak mengerti tentang apa yang bakal terjadi. Semua katakan, apalagi untuk masuk dalam kemuliaan yang sempurna dalam kerajaan sorga. Saya harus paham. Jangan sampai salah jalan. Ya, itu penting sekali. Ya, para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan ini hal penting sekali. Dan saya ingin mengajak Anda untuk membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-43. Siap? 1, 2. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Saudara, bila saudara melihat kenapa Tuhan sampai khotbahkan, berfirman, ini firmannya keras banget. Ya saudara. Kenapa? Karena saudara di atasnya dia khotbah tentang satu ilustrasi. Yaitu pada satu malam musuh daripada tuan tanah menyebar bibit lalang. Di antara bibit gandum yang siangnya dia baru tanam, malamnya musuhnya datang nyebar lalang. Waduh, saudara bisa milih satu-satu, bisa mengambilnya kembali? Tidak mungkin. Ya saudara, ratusan ribu biji sudah disebar. Saudara yang kekasih, tidak ketahuan. Taunya ketika mulai tumbuh, maka kelihatan bedanya. Rumput-rumput lalang itu tegak lurus, tajam ke atas, dan bulir-bulir dan gagang daripada gandum itu mulai melengkung, kelihatan bedanya. Saudara, lalu pegawai-pegawai yang memberikan laporan kepada majikannya, Tuhan, kenapa kami itu menabur biji gandum yang baik, sekarang kok banyak lalang sana? Tuhan ini bilang, musuhku yang malam-malam hari menebar biji lalang. Tuhan, kalau begitu kami akan mencabuti itu lalang. Jangan, biarkan saja sampai tunggu waktu panen. Kalau pada waktu panen kita akan potong semuanya, baru kita akan
Singkirkan mana lalang, mana gandum. Sekarang kalau kamu mencabut, maka pasti gandum yang baik tercabut juga. Menurut saudara, cerita Tuhan Yesus perkataan ini benar apa salah? Benar. Tidak boleh sekarang. Nanti ada waktunya. Kapan saudara? Kapan itu lalang dipotong? Bersamaan dengan panen. Nah saudara, itu di atasnya. Itu ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang apa? Yang apa? Menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Siapakah dia? Penyesat dan melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Saudara, siapa? Ini adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menyesatkan melalui khotbahnya, melalui bimbingan rohaninya, melalui persekutuan-persekutuan dan kelompok-kelompok kekristenan, persekutuan-persekutuan doa. Sebenarnya mereka itu mau menyesatkan. Saudara. Dan yang melakukan kejahatan siapa? Dari dalam kerajaannya, yaitu dari kalangan orang Kristen. Saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak bertobat, mencari untung, mencari uang, mencari popularitas dengan melakukan kejahatan. Menutupi dirinya dengan topeng firman untuk melakukan kejahatan. Semua itu seperti lalang di antara gandum. Jadi saudara dan saya mengerti inilah yang bakal terjadi. Maka para malaikatnya akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Heran ya, tapi saya sudah jelaskan, gak usah heran. Karena ini ada banyak di dalam dunia. Itu sebab para kekasih penting sekali, Tuhan mau memberi kepada saya dan kepada Anda sesuatu yang berbeda. Katakan pengajaran yang berbeda. Yang membuat saya benih gandum yang bertumbuh dengan cepat dan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, paling sedikit 30 kali lipat. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara-saudara, itu sebab pada slide berikut saya perlu menjelaskan kepada saudara. Ya, dari Matius 13 ayat 41, 42 dan 43. Jelang kiamat dan kedatangan Kristus, apa yang penting untuk kita perhatikan? Satu, malaikat mencampakkan ayat 3, dan mereka yang berbuat kejahatan dan para penyesat dicampakkan, katakan dicampakkan ke dalam dapur api, yaitu neraka. Ya, jadi malaikat mencampakkan para penyesat dan penjahat ke dalam neraka. Penyesat dan penjahat dari dalam kerajaan Tuhan, dari kalangan gereja. Ya, jangan bicara tentang di luar pasti sudah masuk di sana. Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Sebaliknya, bagian yang kedua, ya saudara, apa yang terjadi? Orang-orang benar akan bercahaya bagaikan matahari. Dan mereka akan masuk di dalam kerajaan Bapakku, dalam kerajaan sorga, kata Yesus. Ada yang dicampakkan ke dalam dapur api, ada yang diangkat masuk di dalam kerajaan Bapa. Amin. Saudara pilih yang mana? Ya, anak sekolah minggu bisa jawab, saya pilih masuk ke sorga. Amin. Pilih masuk ke sorga. Itu sebab hindarkan penyesatan, hindarkan menyesatkan, hindarkan perbuatan dan kejahatan yang bernuansa perbuatan-perbuatan kejahatan, karena Tuhan mengadili jemaatnya, rumah Tuhan, gereja Tuhan di seluruh dunia. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan mereka para penyesat, orang-orang yang melakukan kejahatan dari dalam rumah Tuhan, dan mencampakkan ke dalam dapur api yang kita baca tadi, yaitu neraka. Sementara tadi kita baca
Ayat yang saudara, ayat 43, pada waktu itulah, jadi nomor 1 dicampakkan dulu. Semua penyesat dan kejahatan, penjahat, pada waktu itulah. Yang kedua, ya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Nah, ini dia. Kalimat terakhir ini hebat. Ini awal dari kitab Wahyu yang akan saya ajak Anda untuk mempelajari bersama. Kalimat terakhir apa? Ayat 43. Siapa bertelinga, hendaklah ia. Aneh ya. Ada 5 senses, ada panca indera. Tetapi pendengaran itu yang utama, saudara. Perhatikan. Ini akan saya bawa saudara pada kitab Wahyu. Seluruh kitab Wahyu saya kasih tahu. Bertitik berat pada satu password. Mendengar suara. Mendengar suara. Saudara. Ada 3 jenis hukuman. Yang pertama adalah bokor atau kuali. Ada 7. Kemudian meterai, segel, dibuka ada 7. Dan terakhir sangkakala atau trompet ada 7. Saudara, di antaranya ada 7 guru geluduk. Ya saudara, besok kita akan mendengar. Saudara, dan semuanya ini harus didengar. Jadi orang yang bisa mendengar firman sekarang ini, mereka sudah bisa tahu. Jadi kalau umpamanya sangkakala nomor 4 dibunyikan, dia punya keyakinan tidak akan kena sama aku. Tidak. Karena aku sudah diproteksi oleh Tuhan. Amin. Ini satu contoh. Lalu ada suara yang halus yang memanggil dia, ataupun suara yang mengarahkan kita. Kita akan bisa peka, kita akan bisa mengikuti suara tersebut. Itu sebab mendengar adalah penting sekali. Dan Tuhan menciptakan manusia dan organ pendengaran itulah organ terakhir yang akan beroperasi ketika orang meninggal. Seseorang yang sudah terbujur, ya, sudah koma, tidak berdaya, para kekasih, maka dia masih bisa mendengar. Itu sebab kalau saudara mempunyai famili atau teman koma, dokter mengatakan secara klinis, secara medis, dia sudah setengah meninggal. Saudara masih ada kesempatan. Untuk apa? Untuk membisikkan dan mendoakan dia. Itu sebab syaraf dan sense, indera pendengaran, itu dibikin oleh Tuhan paling akhir mati. Supaya apa? Siapa tahu orang yang sudah terkapar ini, ada seseorang mendatanginya atau familinya membawa anak Tuhan atau pendeta untuk mendoakan. Dia masih bisa mendengar walau dia tidak bisa bereaksi. Tetapi dengan mendengar suara Yesus, mendengar dimintakan ampun, Tuhan mengampuni dia. Amin. Jadi yang terakhir yang akan beroperasi pada seorang manusia yang hidup sebelum mati adalah pendengaran. Saudara mau pilih yang mana? Yang naik ke sorga atau yang dicampakkan? Ya, jangan sampai keliru. Ya, itu sebab sekarang harus tahu dengan tepat dan benar. Amin. Rahasia seseorang bisa move on, berpindah dari dapur api di mana dicampakkan penyesat dan orang yang melakukan kejahatan dari dalam rumah Allah, dapur api pindah ke kerajaan Bapa. Saudara, apakah rahasianya? Apa yang bisa? Yaitu bila seseorang, siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Telinga ini untuk apa? Mendengar firman. Jangan mendengar cerita orang. Oh iya toh, oh toh, jok pi, terus pi. Tenan loh po. Wah, telinga ini dipakai untuk apa? Untuk ngegosip, untuk menjelekkan orang, untuk menyebarluaskan virus. Ya, para kekasih perhatikan. Saya ingin supaya jemaat Kristus Penebus menggunakan telinganya benar sesuai kehendak Tuhan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman. Ya, jadi itu penting.
orang yang mendengar inilah yang bisa move on dari dapur api neraka, di mana harusnya kita orang dicampakkan ke sana. Kita bisa move on, masuk dalam kerajaan Bapa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Katakan, saya harus mendengar khotbah firman dan pembacaan firman. Jadi kalau saudara membaca firman, saya anjurkan usaha untuk saudara bicara komat kamit ya. Jangan di dalam hati, tapi coba saudara mengucapkan tapi untuk diri saudara sendiri. Jadi membisikin diri sendiri. Itu penting ya. Saudara, orang membaca dalam hati bisa, tetapi dia tidak mengaktifkan. Dia tidak mengaktifkan syaraf yang membuat memori gerak. Ya saudara. Itu sebab kalau saudara membaca dalam di batin membaca, saudara membaca pasif dalam ilmu edukasinya. Saudara membaca pasif. Tapi kalau saudara membaca seperti tadi kita membaca bersama atau bisik-bisik untuk diri sendiri, itu saudara menggerakkan syaraf. Ya saudara, karena lidah saudara ini berkenaan dengan gerakan, mengubah menjadi listrik otak dan kemudian direkam. Itu rekamannya, memorinya lebih banyak baitnya, lebih banyak memori bitnya. Tetapi kalau cuma kita baca saja dalam hati, itu cuma sedikit memori yang digunakan. Sehingga sebentar lupa. Ya, jadi kalau saudara membaca Alkitab, sebaiknya saudara bergumam untuk diri sendiri. Ya, seperti tadi kita sudah baca. Jadi saudara tidak usah, jangan terlalu keras. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, oh ya ini telingaku ini, ya hendaklah ia mendengar. Amin. Nah ini beda ya dengan saudara. Ya, beda. Ya, jadi saudara harus menggumam supaya ada, ya saudara, ada konektif daripada syaraf itu bekerja. Ya, itu penting sekali. Jadi suara firman, katakan dari mendengar firman, dari khotbah, dan dari membaca Alkitab. Ya, itu harus masuk pada telinga kita. Dan kemudian kedua, rema. Rema adalah suara Tuhan. Seminggu yang lalu dalam Bible study yang lalu saya sampaikan, ini adalah suara khusus. Kita ada berapa banyak orang di sini, masing-masing orang akan mendapatkan message, pesan Allah pribadi. Jadi berbeda menangkapnya kita. Ya saudara, tapi itu adalah rema buat saudara. Wah, kalau begitu salah aku tadi. Ya, aku tadi berantem dengan suamiku. Tadi aku berdebat, aku berantem dan aku sakit hati dengan istriku. Atau dengan orang tuaku salah. Ya, ternyata firman Tuhan tadi berbicara kepadaku pribadi. Demikian. Nah, itu bicaranya firman pribadi kepada saudara. Itu namanya rema. Ya, pada bagian kedua ini lebih dalam. Tingkatnya lebih tinggi. Kalau tadi khotbah, mendengar khotbah, membaca Alkitab. Sekarang rema pribadi. Suara pribadi Allah. Dan kontemplasi. Contemplation dalam bahasa Inggris berarti merenungkan. Oh ya, aku salah ya tadi ya. Aku sudah berani sama orang tua. Atau aku sudah marah kepada istriku. Atau aku sudah marah kepada suamiku. Tadi aku salah ya. Aku tadi membohongi konsumen yang beli kepadaku. Aku salah ya. Itu kontemplasi. Jadi apa yang firman sampaikan, saudara mendapat rema. Petunjuk dari Tuhan khusus buat saudara. Beda dengan orang yang duduk di sebelah saudara. Beda dengan orang yang lain. Itu rema. Tetapi kontemplasi itu artinya saudara mulai merenungkan. Oh ya, aku harus berubah. Aku pulang, besok pagi tidak lagi. Besok pagi aku berubah. Nah itu namanya kontemplasi. Membawa pada pertobatan. Katakan kontemplasi, perenungan firman, membawa pada pertobatan. Pastilah
Saya move on dari neraka masuk ke sorga. Ya, yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Mau demikian? Kalau saudara mau demikian, saudara sekarang ini juga sudah mengambil keputusan move on dari mana? Neraka menuju ke sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih. Nah, kalimat Tuhan Yesus tadi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan memerintahkan Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes dibuang oleh pemerintah di Pulau Patmos dengan harapan mati pelan-pelan. Karena ini pulau karang, ini pulau gersang. Ya, saudara. Dan hanya dihuni binatang buas dan ular kalajengking paling banyak. Saudara bisa bayangkan, orang-orang hukuman yang dilempar ke sana tidak lama mati. Maksudnya Yohanes dihukum supaya mati pelan-pelan. Tetapi justru dia dilempar ke sana, dia melihat sorga terbuka. Dan dia mendengar suara, naiklah kemari. Jadi di dalam roh aku diangkat. Dia menuliskan, aku diangkat di dalam roh. Aku naik ke atas. Dan inilah yang kulihat. Nah, mulai dia menulis. Semua yang dia lihat, dia tulis. Selalu Tuhan bilang, ambil pena, tuliskan. Tuliskan. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, tuliskan. Kalau saudara belajar di Fakultas Ilmu Hukum, saudara menemukan tematik dan sudah menemukan narasi ini. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang kamu alami. Nah, itu adalah apa? Seorang saksi. Di dalam pengadilan, seorang saksi dia harus benar-benar ngelihat, mendengar, dan ngalami. Iya, aku melihat. Dia memukuli istrinya. Aku ada di sana, aku mendengar sendiri. Ini satu contoh. Saudara, jadi dia menjadi saksi, maka si terdakwa akan dihukum melanggar pasal sekian, ayat sekian, junto sekian, masuk penjara 7 tahun. Saudara, ini satu contoh. Jadi narasi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu alami Yohanes, tuliskan. Itu artinya kamu harus jadi saksi. Jadi beruntung sekali, puji Tuhan sekali, kita bisa membaca kitab Wahyu. Karena Yohanes menyaksikan semuanya. Kalau dia diminta menjadi saksi kita, dia akan berkata, benar, anak Tuhan ini mendengar, membaca, melihat, dan merasakan apa yang aku tuliskan. Saudara, jadi Yohanes menjadi saksi yang hebat. Itu sebab pada ayat yang saya tuliskan di bawah, ya saudara, Wahyu 2 ayat yang ke-7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu pasal yang ketiga, ayat 6, 13, dan 22, 7 ayat ini semuanya mengandung kata 1, 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. 1, 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Amin. Jadi ini selalu ada kalimat ini pada 7 buah ayat. Saudara, kenapa 7 ayat? Karena Tuhan memberitahu supaya Yohanes menyebarkan ini pada 7 jemaat. 7 jemaat yang dipilih oleh Tuhan dari ratusan jemaat. Tuhan memilih sampelnya. 7 jemaat ini diambil oleh Tuhan untuk mewakili seluruh dunia. Saudara, itu sebab kepada 7 jemaat ini, saudara, nanti kita juga akan baca 3 yang pertama, selalu ada kata siapa
bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Ya, saudara. Jadi perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 43 bagian C itu adalah perkataan Allah. Terbukti di dalam suara Allah kepada Yohanes yang dituliskan oleh Yohanes, saudara, selalu ada kata-kata ini. Jadi memang Yesus yang memiliki sorga. Katakan, Yesus memang memiliki sorga. Jadi saya harus mendengar karena saya bertelinga dalam nama Yesus. Supaya saya masuk sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, mari saya akan maju. Telinga, apakah telinga? Di sini adalah telinga rohani. Jadi bukan ini saja, tetapi telinga rohani di dalam hati kita. Katakan, telinga rohani saya. Sehari 24 jam harus saya aktifkan. Cara mengaktifkan gimana? Tombolnya di mana? Ya, telinga rohani ini adalah saat di mana saudara engkau mengadakan kontemplasi saat teduh dengan Roh Kudus. Maka saudara mengaktifkan suara. Telinga yang sudah bisa tangkap. Bukan suara, frekuensi suara yang audible ini. Ya saudara, yang berkisar antara 27 desibel, 2,7 desibel sampai 161 desibel. Lebih dari itu orang akan pecah selaput gendangnya. Bukan frekuensi suara. Tetapi suara ini adalah dalam batin kita, dalam hati kita. Orang lain tidak tahu. Cuma Roh Kudus yang memberitahu kepada kita. Telinga rohani kita harus diaktifkan. Ketika apa? Saat teduh. Saudara mendengar firman sekarang ini mulai diaktifkan. Saya mau mendengar suara yang lain. Saya mendengar Bapak Gembala berkhotbah. Tapi saya ingin mendengar juga pesan apa yang dikhotbahkannya. Supaya saya pribadi bisa mendengar suara Allah. Saya mendapat rema. Sudah. Jadi telinga rohani itu adalah dengaran suara Roh Kudus dan firman. Itu sebab semua angkat tangan. Tuhan Yesus, malam hari ini urapi hamba. Supaya telinga rohani hamba mulai saat ini aktif, bisa terhubung dengan suara rema, sehingga hamba boleh kontemplasi dan boleh mawas diri, boleh diarahkan, boleh berhasil, boleh diberkati, boleh dijayakan. Karena hamba mendengar dan sensitif suara Tuhan dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini Tuhan memberi satu harta yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa. Talenta yang hebat. Supaya kami boleh berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.